Ustazah, ada hal-hal yang penting, silahkan sambil dicatat ya. Mau mulai Ustazah? Ya, Us, monggo silakan dimulai, Us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Nah, aku error, Bro. Oh, emang sih. Lah, aku metu. Halo Mas Ido, bisa dengar suaranya Ustazah? Ya, terima kasih Mas Ido. Mas Ido bisa membacakan surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 10 sebelum kita mulai. Kalau Mas Ido sudah hafal, boleh hafalan. Kalau belum gitu hafal, boleh sambil baca. Ya, Us. Ya, yuk silahkan Mas Ido. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid anhu warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan sakila inna nasyiatal laili hiya asyad wat'au wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu waqila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila sadaqallahul azim. Ya, jazakallah Mas Ido sudah tadi membacakan surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 10. Nah, bagi anak-anak yang sampai dengan pekan ini belum menyelesaikan ayat 1 sampai dengan 10, silakan untuk setor hafalannya kepada wali kelas masing-masing ya, supaya hafalannya tidak menumpuk dan menjadi tambah berat. Nanti kalau sudah terlalu banyak jadi tambah berat. Nah, sebelum kita mulai, silahkan anak-anak kameranya semuanya dihidupkan biar Ustazah bisa melihat wajahnya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Jangan sembunyi. Yo, durepke, videonya dihidupkan. Tuh, mati semua. Jangan-jangan nanti Ustazah ditinggal pergi. Ya, semuanya videonya dihidupkan dulu. Ustazah absen. Tak lihat wajah-wajahnya dulu. Mbak Clea dihidupkan, Mbak Aya, Mbak Aisyah, Mbak Konita, Mbak Alisa, Mbak Ajeng, terus siapa lagi ya? Mas Ido, Mas Ega, Mbak Hira, Mbak Rana, Mbak Lala, Mbak Lovely, Mbak Mara, Mbak Fida, Mbak Madeline, Mas Amar, Najma, Mbak Afni, terus Mas Syadat, terus Rumaisya Ayatul Husnas. Mas, yang belum dihidupkan, iya, kenapa? Ada yang mau tanya?
Nah, sepertinya Ustazah Endah sudah siap. Silakan anak-anak menyiapkan diri. Nanti Ustazah akan menjelaskan rangkuman tema 1. Ya, nanti insya Allah dari rangkuman ini akan digunakan untuk PH ya, penilaian harian. Jadi anak-anak belajarnya pakai rangkumannya aja, biar nggak mumet terlalu banyak. Sampun siap Ustazah Endah? Ya, insya Allah nunggu sebentar. Apakah terlihat ininya screen yang Ustazah share? Ya, sudah terlihat. Oke. Karena ini mau saya besarkan tapi masih loading. Dimulai saja, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu dengan semua sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Semoga semua tetap diberi kesehatan oleh Allah. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Untuk tema 1 ini, hari ini kita akan membahas semua mupelnya, mulai dari PKN Bahasa Indonesia, PKN Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Nanti insya Allah PH-nya itu hari Senin. Jadi bagi yang belum pernah mengumpulkan sama sekali, belum pernah mengumpulkan tugas, saya ingatkan silahkan untuk segera mengumpulkan tugasnya sehingga nanti kalian tidak menumpuk-numpuk. Tema 1 sudah PH, malah kalian belum pernah mengerjakan sama sekali. Nanti ketambahan dengan tema 2 dan seterusnya. Gitu nggih, sedikit demi sedikit tapi semua terselesaikan. Kalian belajar sambil berjalan. Oke, kita mulai. Suara Ustazah terdengar, Mbak? Dengar Us. Ini suara siapa ya? Ustazah Uci ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah tinggal melanjutkan saja ya. Ustazah tinggal melanjutkan saja ya. Tadi sudah disampaikan Ustazah Satina, Ustazah Endah. Hari ini kita akan belajar tema 1. Tapi yang pertama akan Ustazah bagi belajar hari ini adalah tentang mapel PKN. Nanti mapel-mapel yang lain akan dilanjutkan oleh Ustazah Endah dan Ustazah Satina. Sudah siap, Mbak, Mas? Oke. Masih ingat kemarin PKN di awal pembelajaran kita belajar apa? Ingat nggak? Ada yang masih ingat? Pembelajaran PPKN yang pertama kita belajar tentang apa? Ustazah ngomongnya kecepatan ya? Bisa diikuti ya. Udah pada lupa kemarin belajar tentang apa PPKN? Coba ada nggak yang masih ingat? Itu di screen tentang apa? Nilai Halo. Pancasila Us. Iya. Itu sudah terlihat ya. Kita pembelajaran PKN di tema 1 itu belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Pancasila ada berapa silanya? 5. Alhamdulillah masih ingat. Masih hafal? Masih hafal Pancasila? Hafal. Coba sekarang sama-sama. Pancasila. Satu. Maha Esa. Tuhan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatnya yang dipimpin oleh hikmat, Kebijaksanaan dalam bermusyawarah musyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan Dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagus. Alhamdulillah semuanya masih hafal ya. Biasanya setiap hari Senin kita melafalkannya di upacara, tapi walaupun tidak seperti itu, kalian tetap hafal ya. Itu harus dihafal seterusnya. Karena Pancasila itu sebagai apa? Sebagai pedoman hidup, sebagai dasar negara Indonesia. Indonesia. Oke, langsung saja kita akan membahas nilai-nilai yang terdapat dalam masing-masing sila Pancasila. Ya. Oke, dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sudah bisa dilihat nilai dari sila pertama itu nilai ketuhanan. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Maksud dari nilai ketuhanan dari sila pertama? Ada yang bisa jawab? Halo, nanti Ustazah ngomong sendirian. Ada yang bisa bantu jawab Ustazah? Apa maksud dari nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila? Halo. Lupa? Oke, Ustazah kasih gambaran. Nilai ketuhanan dari sila pertama Pancasila itu adalah bahwa Indonesia itu adalah negara yang semua rakyatnya beragama. Ya, semua mempunyai agama yang dipercayai. Ada berapa agama di Indonesia? 6. 6? Apa saja? Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, sama Konghucu. Ya, berarti ada banyak ya. Kalau lebih dari 2 berarti banyak ya. Itu ada 5 atau 6 agama. Berarti Indonesia itu negara yang mempunyai kepercayaan, negara yang beragama. Jadi dalam berinteraksi dengan rakyat semuanya dengan dalam berinteraksi itu juga harus bertoleransi. Tahu toleransi ya? Saling menghormati, saling menghargai antara agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, itu pertama. Berarti intinya nilai ketuhanan di sini adalah antara walaupun di Indonesia itu banyak agama, tapi tidak tidak membeda-bedakan antara agama yang satu dan agama yang lain dalam kehidupan sosialnya. Tapi dalam kehidupan beragama harus agama saya, agama kamu harus ada toleransi. Paham nggak? Paham. Tadi contoh menerapkan nilai sila 1 itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Semuanya boleh menjawab, silakan dijawab boleh. Tadi bagaimana kita menerapkan sila 1
Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama, atau beriman tidak mengganggu percaya atau beriman ya, Tuhan. percaya dan beriman kepada Tuhan. Itu Melaksanakan contohnya. ibadah, Kemudian melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Khusyuk. iya. Terus Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. ya, betul. Tidak mengejek atau menghina agama lain. lain. Tidak mengejek agama lain. Tidak ikut beribadah dengan yang tidak seagama. Ya. Ada lagi? Ya. Tidak mengejek agama lain. Boleh nggak kita berteman dengan teman yang beda agama? Boleh. Untuk kehidupan sama sosial nggak apa-apa. Untuk pribadi paham ya? Paham? Pancasila yang kedua, Kemanusiaan yang adil, Kemanusiaan yang adil dan nilai yang dan terdapat dalam sila kedua adalah nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti nilai-nilai kemanusiaan contohnya menyayangi semua makhluk yang ada di bumi, semua manusia. Memberi bantuan kepada siapa saja yang sudah terkena musibah. tidak Ya. membeda-bedakan teman, merawat hewan Membeda-bedakan peliharaan, teman. dan tumbuhan. Ya. orang lain atau teman yang berbeda secara fisik maupun status sosial. Ya, berarti intinya dari sila kedua itu apa? Kita harus sisi kemanusiaan kita terhadap manusia yang lain, terhadap teman, terhadap orang lain. Kita harus saling menghormati, menghargai. Ketika ada teman sakit, kita jenguk. Kita peduli ketika ada teman yang kesusahan, gitu ya. Sisi-sisi kemanusiaan kita untuk orang lain. Paham? Paham. Bisa menyebutkan contoh lain? Donorkan darah Apa? Apa, Mas? Bisa diulangi? mendonorkan darah. Oh iya, mendonorkan darah. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Oke, nanti kita bahas di soal, di kuis. Yang ketiga, sila Persatuan Indonesia. Ya. Tidak bermusuhan apa saja. Tidak saling bermusuhan. Enggak gini ya, tidak bermusuhan sesama agama. Untuk Indonesia apa saja? Masih ingat contoh-contohnya? Coba bisa dibuka materinya. Mengikuti upacara bendera dengan sigap. ikut serta Mengikuti bergotong upacara royong, bendera. Rela berkorban untuk negara. Rela berkorban untuk negara. Contohnya apa kalau rela berkorban untuk negara? Atlet yang berjuang demi bangsa Indonesia. Iya, betul. Kemarin siapa yang juara medali emas? Siapa? Grecia. Ya, Grecia Poli sama Apriani. Itu mereka sudah menjadi contoh menerapkan nilai persatuan sila ketiga, Pancasila. Ya, mereka menjadi atlet bangsa, kemudian mendapat juara di internasional.
Siapa yang bangga? Kalian bangga menjadi warga Indonesia? Bangga. Bangga. Contoh kalian bangga terhadap Indonesia dengan cara apa? Halo? Nih, yang kalian pakai. Yang kalian pakai apa? Baju merah putih. Baju merah putih. Batik. Ya, batik itu khas Indonesia ya. Ketika kita suka dengan produk-produk Indonesia, ya itu sudah menjadi salah satu contoh penerapan kalau kita bangga terhadap Indonesia. Kalau semua orang bangga terhadap bangsa Indonesia bersatu, ya otomatis apa? Memakai. Cintai produk lokal. Otomatis memakai produk lokal. Ya, kita bangga kita pakai produk lokal. Kita menjadi atlet nasional atau kita membanggakan. Itu mewujudkan adalah rasa ya. Contoh lain, tadi ada upacara memakai produk lokal, kemudian atlet yang berjuang untuk Indonesia. Ada lagi contoh yang lain? Ikut serta. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya, bagus. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Itu pokoknya masing-masing contoh perilaku atau penerapan sila Pancasila itu kalian ingat-ingat, kalian pahami, dan besok di ulangan ataupun di UTS atau di tes pasti ada. Kemudian dilanjut sila yang keempat. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, nilai yang terkandung dalam sila keempat ini adalah nilai kerakyatan. Itu sudah sangat mudah dipahami ya di sila keempat ini bahwa Indonesia ini mengutamakan kepentingan rakyat apapun dalam segala perilaku dan tindakan berdasarkan musyawarah juga mementingkan kepentingan rakyat. Contohnya apa? Pemilihan presiden. Pemilihan presiden. Ya. Mengambil Pemilihan presiden dengan cara pemilu. Ya, pemilu adalah bagian dari demokrasi. Ya, jadi tidak asal menunjuk, tapi harus dengan persetujuan atau suara rakyatnya. Ada lagi contohnya? Mengutamakan menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mufakat. Ya, bagus. Ini bermusyawarah dalam Memberikan pendapat dengan bahasa yang santun. iya, berpendapat dengan bahasa yang santun. Tidak Menghargai pendapat orang. orang lain. Betul, menghargai pendapat orang lain. Jadi intinya di sila keempat ini gampang ya. Semua yang berhubungan dengan demokrasi, dengan pengambilan keputusan dalam musyawarah itu tadi masuknya ke sila keempat. Paham? Sekarang sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi terdapat nilai keadilan di sila kelima ini. Nah, keadilan itu dimaksud apa? Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, antara hak dan kewajiban harus seimbang.
Kemudian hubungannya juga antara manusia dengan lingkungan sosialnya atau kepentingan umum. Itu lebih ke sila kelima. Bisa bedakan antara sila kelima dengan sila kedua itu sebenarnya hampir sama, tapi harus dibedakan. Paham nggak? Jelas nggak yang saya omongkan? Ya, sila kelima itu keadilan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contohnya sebentar, sebutkan dulu contohnya dari penerapan sila kelima apa saja? Tidak pamer. Ya, tidak suka pamer. Hidup hemat dan tidak boros. Melaksanakan kewajiban dengan baik dan tidak terpaksa. Iya. Mendapatkan hak dengan tidak semena-mena. Iya. Apalagi? Sekarang Ustazah berikan contoh. Coba kalian tebak contoh yang Ustazah sampaikan ini itu ke sila 2 atau sila kelima. Jadi supaya bisa membedakan penerapan nilai sila 2 dan sila 5. Siap ya? Ada contoh misalnya siapa ya di sini ya? Nah, di sini. Ada Mbak Ama. Mbak Ama lagi kesulitan membawa apa sih Mbak Ama? Perangkat alat panahan. Ya. Mbak Ama itu lagi kesulitan, lagi repot membawa perangkat alat panahan. Kemudian berpapasan dengan siapa? Mbak Alisa. Mbak Alisa berpapasan dengan Mbak Ama. Mbak Ama tadi sedang repot membawa barang. Ya. Apa yang dilakukan Mbak Alisa? Membantu. Membantu apa? Membantu dengan? Bawakan. Ya. Membantu Mbak Ama membawakan, mengurangi kerepotan Mbak Ama intinya ya. Oke. Kalau seperti itu masuknya sila kedua apa ke sila kelima? Perbuatan Mbak Alisa tadi. Kedua. Kenapa? Ya. Ya, sila kedua tadi nilainya nilai apa? Kemanusiaan. Nilai kemanusiaan. Berarti ya ada tolong menolong lebih dari hubungan manusia dengan manusia yang lain. Mbak Alisa membantu Mbak Ama. Itu ya. Ini sila kedua, betul. Kemudian contoh yang berikut sama dengan tolong menolong. Contohnya masih dengan Mbak Ama tadi. Mbak Ama, jangan Mbak Ama lah. Oke, contohnya tolong menolongnya itu ketika ada Mbak Ama. Mbak Ama itu, ini cuma contoh ya Mbak Ama ya. Ya, cuma contoh saja. Misalnya Mbak Ama itu terkena bukan terkena, ini lebih untuk sila kelima. Mbak Ama itu membutuhkan bantuan, tapi bukan bantuan dari teman. Paham nggak? Kalau tadi kan contoh sila kedua, Mbak Ama lagi repot, kemudian Mbak Alisa membantu menolong Mbak Ama. Itu sudah penerapan sila kedua. Ya kan? Nah, sekarang Mbak Ama, dia sangat butuh bantuan. Untuk bantuannya itu bukan dari teman, dari Mbak Ana, dari Mbak Alisa, dari Mbak Rana atau siapa, tapi lebih butuh bantuan misalnya dari pemerintah. Bisa ditangkap maksud saudara? Halo? Bisa. Ya. Mbak Ama itu butuh bantuan dari pemerintah. Bantuannya itu entah bantuan misalnya bagaimana caranya untuk memajukan panahan, karena Mbak Ama termasuk atlet, apa panahan atau apa, nah, dia membutuhkan bantuan dari pemerintah. Jadi pemerintah harus membantu Mbak Ama supaya kesulitan yang dialami Mbak Ama itu terselesaikan. Sama kan tolong menolong? Sama enggak? Halo? Sama. Sama. Nah, sama emang.
Kalau yang tadi contohnya adalah antar teman, antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sila kedua. Kalau yang contohnya Mbak Ama itu butuh bantuan secara umum dari pemerintah dan tujuannya adalah bukan hanya untuk Mbak Ama sendiri, tapi demi kemajuan panahan atau panahan Suwonosobo misalnya. Nah, itu masuknya ke sila ke-5 dalam hubungannya dengan masyarakat yang lebih luas. Bisa dipahami nggak? Yo, sekarang nggak usah Ustazah Uci keluar sebentar, nanti bergabung dengan Ustazah Endah. Oke, mohon maaf ya. Terdengar suara Ustazah? Oke. Dilanjut lagi ya. Contoh sila ke-5. Kalian di rumah semua pakai listrik ya? Pakai. Juga harus pakai listrik. Nah, ketika itu hak atau kewajiban kalian memakai listrik? Hak. Hak, ya. Nah, ketika kalian sudah menggunakan hak kalian, di rumah pakai listrik, fasilitas semuanya pakai listrik, berarti kalian punya kewajiban apa? Membayar. Ya, membayar tagihan listriknya. Ketika kita sudah menikmati menggunakan listrik, kita juga punya kewajiban untuk membayar. Ya kan? Membayar listrik itu. Berarti antara hak kita mendapat listrik dan kewajiban kita untuk membayar tagihan listrik itu harus seimbang. Ya, kita tidak boleh menuntut hak kita hanya aku pakai ini, tapi ketika datang tagihan listrik tidak dibayarkan, berarti tidak adil. Berarti antara hak dan kewajiban harus seimbang. Itu masuk ke dalam nilai keadilan pada sila ke-5 Pancasila. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Itu adalah penjelasan sedikit sila 1 sampai sila ke-5 PPKE Pancasila. Selanjutnya. Selanjutnya sebentar, ini screen-nya macet. Oke, ini contohnya tadi sudah dijelaskan satu persatu ya. Nanti kita bisa lanjut ke bahasa Indonesia. Ustazah lanjutkan kepada Ustazah Endah. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, itu bahasa Indonesia. Untuk tema 1, materinya itu cukup mudah dan sepertinya sudah pernah kalian dapatkan pada kelas-kelas sebelumnya. Apakah terlihat yang Ustazah share? Terlihat. Materi untuk materi bahasa Indonesia untuk tema 1 adalah kalimat utama dan ide pokok dari suatu paragraf. Ya, di situ sudah dituliskan kalimat utama adalah kalimat yang bersifat paling umum dalam suatu paragraf. Nah, nanti kalian diminta untuk menentukan mana kalimat utama dari sebuah paragraf. Oke, kalimat utama itu bisa berada di awal paragraf, bisa di akhir, ataupun bisa di tengah. Nanti kalau SMA, kalian akan bertemu dengan paragraf yang kalimat utamanya itu ada 2. Ada di awal maupun ada di akhir. Nah, saya mau tanya dulu, ada yang bisa? Kalau kalimat utamanya di awal paragraf itu namanya paragraf apa ya? Ada yang pernah tahu? Awal paragraf namanya, kalimat utama di awal paragraf itu namanya adalah paragraf
Ini enggak. Halo. Apakah masih pada ada di situ? Masih Us. Oke, nek masih bisa dijawab loh. Kalau kalimat utamanya di awal paragraf, ada yang pernah dengar mungkin paragrafnya namanya apa ya? Paragraf deduktif. Deduktif. Kalau di akhir paragraf namanya paragraf Induktif. induktif. Oke, gampang ya. Tapi kalau di SD itu biasanya sangat sederhana. Kalimat utamanya itu kalau tidak di awal, nanti ada di akhir. Sudah ada 2 pilihan itu saja. Oke, kalimat utama diingat-ingat deh, kalimat yang bersifat paling umum. Sifat paling umum itu nanti seperti apa? Nah, selanjutnya ide pokok adalah inti atau ringkasan dari kalimat utama. Jadi untuk mencari ide pokok, kita harus tahu kalimat utamanya terlebih dahulu. Oke, kita coba latihannya saja, karena ini materinya sudah pernah. Carilah kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok paragraf berikut. Ya, oke, silakan dibaca dulu. Ada 1 paragraf, dibaca. Kemudian kalian tentukan mana kalimat utamanya. Habis itu dia langsung nyesel banget, guys. Pria ini takut jatuh kan? Bisa dibaca ya. Yang sudah tahu kalimat utamanya bisa langsung menjawab, nanti dikasih poin wes. Saya pergi ke pasar Minggu di hari Sabtu. Boleh teman-teman Ke pasar Minggu di hari Sabtu. Oke, kita nggak tahu, nggak lihat siapa yang menjawab. Bayu pergi ke pasar Minggu di hari Sabtu. Oh, pergi ke pasar Minggu, bukan hari Minggu tuh ya. Kalimat yang paling umum, kalimat yang sifatnya sangat umum. Bayu pergi ke pasar Minggu di hari Sabtu. Habis itu di pasar itu Bayu ngapain? Diterangkan oleh kalimat penjelasnya, kalimat yang di belakangnya. Bayu membeli buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah ia rencanakan. Di sana Bayu bertemu dengan apa itu? Temannya. Oh, Pak Budi yang merupakan setelah membeli semua yang ia catat, Bayu langsung bergegas pulang. Nah, di pasar itu Bayu ngapain aja? Oh, ternyata membeli buah-buahan, bertemu dengan Pak Budi. Itu semua menjelaskan kalimat utamanya tadi. Bayu pergi ke pasar Minggu di hari Sabtu. Itu kalimat utamanya ya. Ketika kalian diminta mencari kalimat utama, nanti kalian harus menuliskan sama persis dengan kalimat itu. Tidak boleh ditambahi atau tidak boleh dikurangi. Oke. Selanjutnya, kalimat penjelasnya berarti apa saja dari paragraf itu? Beli buah-buahan dan sayuran yang telah ia rencanakan. Di sana Bayu bertemu dengan Budi yang merupakan tetangganya. Ya, setelah itu? Setelah membeli yang ia catat, Bayu langsung bergegas pulang. Gampang kan? Materinya sangat sedikit dan sangat sederhana. Yang pertama kalian harus tahu kalimat utama itu adalah kalimat yang sifatnya paling umum. Nanti kalimat utama itu dijelaskan oleh kalimat penjelas yang ada di belakangnya. Nah, pertanyaan berikutnya, ide pokoknya itu apa? Ada yang tahu ide pokoknya? Saya pergi bang. Bayu pergi ke pasar Minggu di hari Sabtu. Nah, sama kayak kalimat utamanya. Iya. Pasar Minggu di hari Sabtu. Benar. Kenapa? Karena kalimatnya itu tidak bisa disingkat lagi. Nanti kalau disingkat malah tidak pas. Gitu. Betul sekali, nggih. Jadi diingat-ingat kalimat utama itu kalimat yang sifatnya paling umum. Paling umum ya, bisa di depan atau di akhir paragraf. Nah, nanti kalimat utama itu akan dijelaskan oleh kalimat penjelasnya yang ada di belakangnya. Misalnya di paragraf ini,
kalimat utamanya Bayu pergi ke pasar Minggu di hari Sabtu. Titik. Itu sudah betul. Tapi ngapain saja Bayu ke pasar Minggu dijelaskan oleh kalimat penjelas di belakangnya. Kemudian ide pokoknya itu adalah merangkum atau mengambil dari kalimat utama. Jadi sebelum mencari ide pokok, kalian harus tahu kalimat utamanya dulu. Jadi kalimat utamanya Bayu pergi ke pasar Minggu di hari Sabtu. Itu ide pokoknya diambil dari kalimat itu. Seandainya kalimat itu pendek, berarti bisa jadi ide pokok sama dengan kalimat utama. Oke, ada yang mau tanya dulu? Sudah cukup jelas ya, karena setahu Ustazah kalimat utama ini sudah diajarkan sejak kelas berapa? Kelas 3 apa kelas 4? Berarti ini hanya mengulang saja, dan materi ini adalah materi yang pasti akan keluar ujian nanti. Jadi sekaranglah saatnya bertanya apabila belum jelas. Yang mau tanya? Pasti sudah jelas kan? Ya, alhamdulillah. Materinya termasuk materi yang mudah. Oke, ini untuk bahasa Indonesia cuma itu saja. Nanti kalau ada yang belum jelas, silakan untuk bertanya kepada Ustazah Endah kalau berani, kalau enggak ya kepada wali kelasnya masing-masing. Berani ya, kenapa enggak berani? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu SPDP. Nah, untuk tema 1 ini kita membuat patung. Sudah mau tanya dulu, tugas hari Jumat kemarin kalian disuruh membuat patung. Siapa yang sudah mengerjakan? Aku. Oke, alhamdulillah. Semoga segera dilaksanakan ya, segera disusulkan karena batas waktunya itu hari salah hari Sabtu ini. Nanti yang mengumpulkan tepat waktu tentu saja nilainya berbeda dengan yang mengumpulkan terlambat atau waktunya tidak pas. Nah, di sini kalian akan belajar pengertian patung. Oh ya, Ustazah tanya dulu. Kalian sudah melihat video yang Ustazah share ketika hari apa itu? Sudah melihat? Sudah hari apa, Us? Hari apa ya? Pokoknya beberapa minggu kemarin. Apa, Us? Lihat ya, kalau belum lihat dilihat dong. Itu ada artisnya itu. Yang sudah melihat, siapakah yang ada di video itu? Ustazah. Ya jelas Ustazah, tapi Ustazah siapa? Ustazah Wici. Ustazah Wici. Gitu. Jangan lupa di subscribe ya. Udah, Us. Ya, oke. Sebenarnya pembuatan patung itu banyak sekali caranya. Nah, ini patung adalah bla 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 bla, nanti bisa dibaca sendiri. Terus bahannya itu ada apa saja? Ada bahan yang lunak. Misalnya tanah liat, lilin, sabun, material yang empuk dan mudah. Misalnya tanah liat, lilin, ada yang lunak juga ya. Terus bahan yang keras. Cara contohnya kayu waru, kayu sengan, kayu randu, dan kayu mahoni. Terima kasih. Oke. Nah, Ustazah mau tanya, kemarin yang kalian buat atau yang ada di video itu termasuk bahan yang mana? Apakah lunak atau keras? Itu apa sih? Lunak, bukan gue gitu. Lunak. Itu apa? Lunak. Apa bahasa Jawanya lunak? Dia pakai sabun. Lunak. Lunak itu apa, Sal? Hah? Amoh. Lunak itu empuk. Amoh itu apa? Empuk ya. Bisa dipenyet-penyet pakai tangan, bisa langsung dibuat pakai tangan. Kalau bahannya sedang atau keras, mungkin kita membutuhkan peralatan lain untuk membantu membuat patung. Oke. Teknik membuat patung ini untuk pengetahuan saja ya. Membentuk tadi dengan tangan, merakit apabila sudah ada bagian-bagiannya, memahat, itu pakai alat ya, pakai alat tertentu, membutsir, mencetak, menempa, dan seterusnya. Ya, jangan tanya membutsir apa, sudah belum mencari. Oke, sekarang materi SPDP sudah selesai. Ustazah, materi selanjutnya adalah IPA yang akan disampaikan oleh Ustazah Satinah. Oke, Ustazah Satinah. Kenapa nggak Ustazah? Ya. Terima kasih Ustazah Indah. Oke. Itu tadi
Banyak materi sudah disampaikan oleh Ustazah Uci dan juga Ustazah Indah. Sekarang kita melanjutkan materi IPA. Nah, materi IPA di tema 1 kita akan belajar tentang perkembangbiakan makhluk. Nah, tentunya anak-anak tahu ya, semua makhluk hidup itu berkembang biak. Baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, apa sih berkembang biak itu apa? Biar kamu paham dulu, berkembang biak itu apa sih? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa? Wow. Apa yang dimaksud berkembang biak? Kalau belum bisa, Ustazah ganti pertanyaannya. Apa tujuannya makhluk hidup berkembang biak? Biar apa? Mempunyai keturunan. Iya, pinter. Memiliki keturunan supaya tidak punah. Agar makhluk hidup itu berkembang biak supaya punya keturunan, turun-temurun. Nah, tujuan itu merupakan tujuan berkembang biak. Nah, berkembang biak sendiri adalah bertambah banyak. Contohnya misalnya Mas Ido neng omah menanam tanaman. Nah, tanamannya itu ada tunasnya. Tunasnya dipisah di pot yang satunya. Nah, itu biar jadi tambah banyak. Atau misalnya Mas Sadat memelihara ikan di akuarium. Nah, ikannya itu beranak pinak. Nah, jadinya tambah banyak. Nah, itu namanya berkembang biak. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan itu ada yang berkembang biak secara kawin atau generatif, ada juga yang berkembang biaknya tidak kawin atau vegetatif. Nah, kita mulai dari perkembangbiakan generatif. Ya, perkembangbiakan generatif itu diawali dengan perkawinan. Perkawinannya melalui apa? Melalui bunga. Ya, Ustazah Endah bisa share gambar bunga. Oke. Ya. Siapa yang belum pernah melihat bunga? Pasti sudah pernah semua. Ya, bunga itu macam-macam warnanya. Ada yang di rumah menanam bunga? Ya? Ada enggak? Nah, kamu perhatikan itu bagian-bagian bunga. Dari paling bawah, tangkai bunga. Siapa tahu tangkai bunga itu gunanya untuk apa? Menegakkan. Apa? Tempat melekatnya bunga pada tumbuhan. Terus ada kelopak bunga. Kelopak itu yang paling bawah. Kalau bunga masih kuncup, itu dilindungi oleh kelopak bunga, ya, supaya bunganya tidak retak. Terus terjadinya perkawinan pada tumbuhan. Atau namanya disebutkan penyerbukan. Nah,
Sampai di sini ada yang mau Kalau tidak ada, Ustazah yang bertanya. Tadi, apa fungsinya mahkota bunga? Buat apa? Untuk menarik serangga. Ya, Untuk menarik perhatian serangga. Pinter. Nah, nek ada serangga, baik itu kupu-kupu, kumbang, ataupun yang lainnya, mendekat ke bunga, ketika serangganya itu bergerak mengenai serbuk sari, nanti serbuk sarinya bisa mabur. Mabur ke apa ya? Terbang. Nah, bisa terbang terus masuk ke kepala putiknya sehingga membantu penyerbukan pada tumbuhan. Akhirnya tumbuhannya jadi kawin sehingga bisa berkembang biak. Kemudian tadi Ustazah menjelaskan yang disebut dengan sel kelamin jantan pada tumbuhan itu apa? Namanya apa? Sel kelamin jantan pada tumbuhan disebut apa? Serbuk sari. Kalau sel kelamin betinanya namanya sel kelamin betina pada tumbuhan namanya apa? Namanya apa? Putih. Yang semangat jawabnya putih. Sudah sarapan? Nah, jawabnya yang semangat. Yang jawabnya putih. Serbuk sari. Yang semangat. Nah, sekarang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, vegetatif itu ada dua macam ya. Ada yang alami, ada yang buatan. Nah, sekarang ini vegetatif alami. Berarti perkembangbiakan pada tumbuhan yang tidak kawin tanpa bantuan manusia. Contohnya yaitu spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu contohnya tumbuhan paku atau pakis dan lumut. Spora itu butiran seperti biji tapi ukurannya sangat kecil yang menempel pada tumbuhan paku. Nah, spora itulah yang nanti akan menjadi tumbuhan baru. Kemudian yang kedua, nah, kamu cermati yang di share Ustazah itu ya, yang gambar cocor bebek. Ditunjuk, Us. Cocor bebek itu berkembang biak dengan tunas adventif. Ini nih, kamu perhatikan. Nah, itu namanya cocor bebek. Dia berkembang biak dengan tunas adventif. Mata tunas muncul di bagian ujung daun dan akar. Kamu lihat kan itu di pinggir-pinggir daun itu ada tumbuhan baru, yang cilik-cilik itu. Nah, kalau di tempat sana namanya cenges. Cenges itu calon tumbuhan baru, sing cilik-cilik. Nah, itu kalau dipotel, dipatahkan, terus ditanam di tanah, itu akan tumbuh jadi pol-polan banyak. Di pinggir daun itu ada banyak tumbuhan baru atau calon individu-individu baru. Namanya cocor bebek. Berkembang biak dengan apa anak-anak? Dengan apa tadi? Namanya apa? Tunas adventif. Namanya apa? Tunas adventif. Nah, pinter. Tunas adventif. Yang kedua, kita gambar yang lain. Nah, siapa saya ngerti gambar apa kui? Gambar apa? Biji satu. Jahe, walah pinter. Siapa itu yang jawab?
Jahe. Nah, jahe itu berkembang biak dengan apa? Akar tinggal adalah lapis membentuk siung. Digabungkan jadi satu menjadi siung. Kan biasanya kan kalau ada tutorial memasak itu kan 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah. Nah, jadi siungnya apa itu tanamannya daunnya kalau biar bisa tumbuh. Kan yang ditanam itu kan di bawang merahnya itu dari umbi lapisnya itu akan muncul calon individu baru, akan muncul daunnya, nanti daunnya bertambah tinggi. Kalau sudah tambah tinggi tambah banyak di dalam tanah, umbi lapisnya juga tambah banyak ya. Nanti kalau panen, tanamnya satu tak panen, kabut itu bawang merahnya jadi itu namanya berkembang ya. Oke, karena Ustazah terkendala wifi di sekolahan. Belum bisa. Oh, sudah kelihatan belum gambarnya? Sudah kelihatan? Belum. Sebelum Ustazah akhiri penjelasan hidup bersedia agar ada keturunan. Memiliki keturunan. Terpinter semuanya supaya memiliki keturunan. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah apa? Spora apa ya? Tumbuhan itu berkembang biak, perkawinan tumbuhan itu di bagian mana? Batang, daun, bunga, akar, gimana? Putik. Perkawinan tumbuhan itu terjadi di bunga ya. Jadi alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu bunga. Di bunga itu ada sel kelamin jantan namanya putik dan sel kelamin betina sel kelamin jantan namanya benang sari, sel kelamin betina namanya putik. Perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi secara vegetatif alami. Nah, pakis berkembang biak dengan apa tadi? Pakis, lumut dengan spora ya. Jahe dengan apa? Tunas adventif. Batu. Rizoma kan ya. Rizoma apa tadi? Rizoma ya, pinter. Cocor bebek dengan jahe. Cocor bebek berkembang biak dengan apa namanya? Ya, tunas adventif. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis ya, pintar-pintar semuanya ya. Mungkin Zoom kita pada pagi hari ini sampai di sini. Insya Allah Ustazah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ustazah kembalikan ke Ustazah Indah. Oke, jazakillah Ustazah Satina. Apakah suara Ustazah terdengar? Oke. Mohon maaf apabila hari ini banyak terjadi kesalahan teknis, terutama baru saja mati listrik ya. Jadi Zoom-nya terpaksa harus dihentikan padahal masih kurang 1 mupel sebenarnya IPS. Tapi hari ini Ustazah akan membagikan semua rangkuman materi tema 1
dalam bentuk Word dan PowerPoint, juga video hari ini, video pembelajaran hari ini. Jadi kalian kalau ingin mereview kembali, mengulang kembali materi apa saja yang disampaikan Ustazah, bisa melalui video atau melalui rangkuman itu. Begitu nggih? Insya Allah PH tema 1 akan diadakan pada hari Senin. Tanggal berapa? Nah, nanti dilihat di kalender. Dan PH Bahasa Jawa pada hari Selasa. Nanti untuk hari Jumat dan Sabtu jadwalnya adalah matematika. Kedengeran siapa? Yang kok pada mandek dia banget. Gitu nggih. Nah, silakan nanti kalian bisa belajar dari materi, rangkuman materi dari PowerPoint dan dari video yang akan dibagikan di grup masing-masing. Oke, terima kasih sekali sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti Zoom kelas 6, Zoom pembelajaran kelas 6 pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sudah boleh Liv, silakan. Bisa ada yang mau tanya-tanya dulu, boleh silakan. Tanya alamat gitu boleh. Apa ya? Ada yang mau tanya materi, boleh bahasa Jawa, boleh kepada Ustazah Uci. Matematika silakan diikuti deh, karena itu adalah rangkaian. Kalau tidak mengikuti satu, serasa serinya kurang. Jangan mau belajar. Afni, Teman-teman, Afni, di sini. Mar teman jaga backgroundnya Afni. Melarikan diri Afni. Aku ki Afni, woi. kon PR. Afni, boy. Nanti di foto di awal. Lah kurang nganggep wae apa? Mau gawe tugas mau besok Ya. Selama berapa hari? Sekarang ada tugas gak, Us? Enggak, hari ini cuma Zoom saja. Silakan nanti tugasnya belajar materi, rangkuman materi yang Ustazah share nanti di grup. Begitu ya? Oh, ayo sebentar. Ada satu PR tugas portofolio, yaitu menanam tanaman apa saja. Boleh jahe, boleh lengkuas, boleh bawang merah, bawang putih, atau yang generatif misalnya cabai, tomat, dan tanaman-tanaman lain yang ada di sekitar kalian. Kalian bisa minta bumbu dapur yang ada di rumah. Kencur, jahe, lengkuas, tomat. Nah, kalau sudah, nanti kolase ya. Kamu foto pas menanam, pas tumbuh beberapa hari, terus sudah agak besar, nanti dibikin kolase. Ya, kalau sudah dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Lewat WA aja ya, biar gampang ya fotonya ya. Berarti mulai hari ini sampai dengan 1 bulan kemudian. Sekarang tanggal 5, berarti dikumpulkannya fotonya tanggal 5 bulan depan. Ya, difoto dari kamu pas nanam sampai tumbuhan itu tumbuh menjadi besar ya. 1 bulan kan sudah cukup besar. Sudah paham anak-anak? Ada yang mau tanya? Nah, namanya bebas ya, terserah kamu. Yang dijelaskan Ustazah tadi. Oh, yang cepat pertumbuhannya ya. Kunyit bisa cepat, bawang merah bisa cepat, cabai apalagi tomat juga bisa cepat ya, bisa cepat tumbuh. Tanaman-tanaman yang cepat tumbuh, kacang boleh, jagung boleh, ya. Sudah paham sih tugasnya? Ya, itu saja tambahannya ya. Sudah. Nanti gini, seandainya nanam jahe itu gimana? Kalian bisa tanya sama orang tua atau bisa googling. Ya, karena mungkin bisa. ada yang belum tahu ya. Nanam jahe itu apa sih? Gimana coba? Nah, nanti silakan kalian itu ya. Itu tugas portofolio, nanti masuk nilai dalam tugas praktik.
Begitu nggih. Nanti berarti Ustazah ulangi lagi, tugasnya adalah menanam tanaman apa saja. Nanti kalian buat fotonya mulai dari menanam, nanti terus mungkin seminggu kemudian seperti apa, ada tunasnya kecil di foto, nanti seminggu kemudian difoto lagi sampai sebulan, sampai tanggal 5 September nanti kalian gabung-gabungkan fotonya di kolase, nanti dikumpulkan ke WA atau ke WA wali kelas masing-masing. Begitu nggih. Ya, nanti tugasnya ini akan di-share lagi di grup karena mungkin ada yang tidak, banyak yang tidak masuk. Begitu nggih, silakan boleh yang mau live boleh silakan live. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Recording. Screen burung kae. Burung apa? Burung BTAI yang berarep. Yang mau BTAI kelas Ruqayyah ya, Ustazah tunggu.